Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TWK tentang Pancasila. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Manfaat utama dari implementasi keadilan sosial dalam pemerataan bantuan sosial bagi warga negara adalah A. Meningkatkan partisipasi warga dalam program-program pemerintah. B. Mengurangi ketergantungan warga pada bantuan dari pihak luar. C. Memastikan setiap warga negara mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. D. Mendorong warga untuk berperan aktif dalam kegiatan gotong royong. E. Meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya mengikuti aturan pemerintah. Ini permasalahannya adalah implementasi keadilan sosial dalam pemerataan bantuan sosial bagi warga negara. Berarti yang pas itu adalah yang C. Memastikan setiap warga negara mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini yang pas. Lanjut nomor 2. Dampak dari tidak menggunakan hak milik secara bertanggung jawab dapat menimbulkan hal berikut ini kecuali A. Berkurangnya ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat. B. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar karena pemanfaatan lahan yang tidak bijaksana. C. Terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar akibat penggunaan yang tidak adil. D. Meningkatnya solidaritas antar warga negara karena pembagian lahan yang adil. E. Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas umum yang terhalang oleh hak milik pribadi. Di sini permasalahannya adalah dampak dari tidak menggunakan hak milik secara bertanggung jawab. Ini berarti negatif. Tetapi di sini ada kecuali, berarti cari yang positif. Yang A. Berkurangnya ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat. Ini negatif. B. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar. Nah, karena pemanfaat lahan yang tidak bijaksana. Ini negatif. C. Terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar. Nah, ini terjadi konflik dengan masyarakat sekitar akibat penggunaan yang tidak adil. Ini negatif. D. Meningkatnya solidaritas warga. Nah, solidaritas warga karena pembagian lahan yang adil. Nah, ini yang positif. E. Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas umum yang terhalang oleh hak milik pribadi. Nah, ini negatif. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 3. Tindakan yang paling tepat untuk menghormati hak orang lain dalam konteks keadilan sosial adalah A. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dalam kegiatan sosial. B. Menjaga kebersihan lingkungan pribadi sebagai contoh bagi orang lain. C. Menyuarakan pendapat secara bebas di ruang publik. D. Menggunakan hak suara dalam pemilu untuk memilih pimpinan yang diinginkan. E. Mendukung kebijakan yang memastikan setiap orang diperlakukan secara adil dan diskriminasi. Nah, ini permasalahan adalah tindakan yang paling tepat untuk menghormati hak orang lain, penghormatan hak orang lain dalam konteks keadilan sosial. Nah, kalau yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dalam kepentingan sosial. Nah, ini kepentingan kelompok tertentu. Nah, ini nggak bagus ini. B. Menjaga kebersihan lingkungan pribadi sebagai contoh bagi orang lain. Oke. Tapi ini tidak mengarah ke keadilan sosial. Hanya suri teladan. Bukan ini ya. C. Menyuarakan pendapat secara bebas di ruang publik. Ini tidak mengarah ke keadilan sosial. Keadilan sosial, masalah kesosialan, bukan sosial. Ini bukan masalah sosial. Yang B tadi juga bukan masalah sosial ya. D. Menggunakan hak suara dalam pemilu untuk memilih pimpinan yang diinginkan. Nah, ini bukan mengarah ke keadilan sosial, tapi musyawarah. Ini sila keempat. E. Mendukung kebijakan yang memastikan setiap orang diperlakukan secara adil dan diskriminasi secara adil tanpa diskriminasi. Nah, ini mendukung kebijakan pemerintah.
tindakan yang paling tepat untuk menghormati hak orang lain, yaitu mendukung kebijakan dari pemerintah yang memastikan setiap orang diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Nah, ini jawabannya, yang E. Lanjut nomor 4. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama adalah kecuali. Nah, ini ada kecualinya. Permasalahan adalah sikap menghargai hasil karya orang lain. Berarti yang dicari adalah sikap yang tidak menghargai karya orang lain, karena di sini ada pengecualian. A. Membeli produk lokal dari pengrajin setempat untuk mendukung ekonomi komunitas. Nah, ini menghargai karya orang lain. B. Mengapresiasi karya seni dengan memberikan pujian dan merekomendasikannya kepada orang lain. Ini juga menghargai hasil karya orang lain. C. Menyebarkan hasil penelitian orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Nah, ini menghargai, disebutkan sumbernya itu dari sini loh. Nah, ini juga menghargai karya orang lain. Dia menggunakan karya inovatif untuk keperluan pribadi tanpa menyebutkan sumber atau asal-usulnya. Nah, ini menggunakan karya inovatif untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi tanpa menyebutkan sumber atau asal-usulnya. Nah, ini tidak menghargai hasil karya orang lain ini. Berarti jawabannya adalah yang D. Karena di sini ada kecuali. Kalau yang E berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung pengembangan karya kreatif lokal. Nah, ini juga menghargai karya orang lain juga. Lanjut nomor 5. Perwujudan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat yang berkeadilan dapat dilakukan melalui tindakan. Nah, perwujudan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Dapat dilakukan melalui tindakan A. Menuntun hak pelayanan publik yang lebih baik melalui forum diskusi masyarakat. Ini perwujudan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, dalam kehidupan masyarakat. Kita lihat yang B dulu, mematuhi aturan lalu lintas untuk memastikan keselamatan bersama di jalan. Ini bermasyarakat. Kita lihat dulu, ini bagus juga. Hak dan kewajiban juga. C. Menggunakan fasilitas umum dengan tepat. Memperhatikan kenyamanan pribadi. Nah, ini kenyamanan pribadi. Ini cari yang lain dulu. D. Berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum untuk memastikan suara masyarakat didengar. Ini tidak mengarah ke hak dan kewajiban. Ini musyawarah. Ini sila keempat ini. E. Mengikuti program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan diri. Ini bukan masalah kemasyarakatan. Juga bukan masalah hak dan kewajiban juga ini. Berarti kita lihat yang A dulu. Menuntut hak pelayanan publik yang lebih baik melalui forum diskusi masyarakat. Ini juga bukan mengarah hak dan kewajiban. Berarti yang B, mematuhi aturan lalu lintas untuk memastikan keselamatan bersama di jalan. Nah, ini tentang kehidupan bermasyarakat. Nah, sedangkan mematuhi aturan lalu lintas ini kita memiliki hak menggunakan jalan tersebut. Tetapi kita harus melakukan kewajiban. Kita memiliki kewajiban untuk pengendara yang lain. Nah, berarti nomor 5 jawabannya adalah yang B. 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Di tahun 2025 kita menjadi ASN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.